إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil hadirin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan hidayah, kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan bimbingan Al-Qur'an was sunnah. Fa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Maka kita memujinya setinggi-tingginya, syukran lillah, sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain daripada itu, kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janji, dan janji Allah pasti. Sedangkan di hadapan kita ada fitnah-fitnah, ancaman-ancaman yang tidak pasti. Maka seharusnya seorang mukmin tawakal penuh, bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan dengan janji-janji yang pasti, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian, dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Dan Allah juga sudah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan mesti atasku untuk memenangkan orang-orang mukmin. Dan masih sekian banyak ayat-ayat dan hadis yang menjanjikan kemenangan bagi mereka-mereka yang kokoh di atas hak, bagi mereka-mereka yang zahirina 'alal haq. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jangan ragu, jangan engkau ragu melangkahkan langkahmu di jalan yang lurus. Jangan kau ragu melangkahkan langkahmu di jalan yang telah Allah gariskan, di atas sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun pahit. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Mungkin terasa pahit di lidah, mungkin terasa berat dalam perjalanan hidup, mungkin terasa menghalangi bisnis, menghalangi keuntungan dagang, menghalangi berbagai macam keinginan-keinginan kita terhadap dunia. Tetapi di sisi lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan dua kemenangan. Kemenangan pertama adalah istiqamah di dunia. Yuthabbit aqdamakum, akan dikokohkan di atas agama kalian, akan dikokohkan kaki-kaki kalian. Dan yang kedua yang lebih besar lagi, yaitu jannatul firdaus, surga-surga firdaus yang Allah persiapkan. Dan lebih dari itu, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ridwanullahi akbar. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling besar. Yang kita cari selama ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita contoh teladan yang baik bagaimana istiqamah. Walaupun beliau di awal-awal terasa berat, bahkan beliau dikatakan di dalam sekian riwayat bahwa asyaddal bala al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Ujian yang paling berat adalah ujian kepada para nabi, kemudian yang semirip dengannya, kemudian yang semirip dengannya. Artinya semakin kita mencocoki sunnah, kita akan mendapatkan ujian yang berat mendekati beratnya para anbiya. Tetapi jangan lupa, di samping beratnya ujian, dikatakan inna 'idhamal jazaa bi'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan beratnya ujian. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menyatakan ana ala millati Ibrahim, aku mengikuti millahnya Ibrahim. Ibrahim alaihi salam abul anbiya, bapak para nabi, anaknya Ismail dan Ishak sebagai nabi, dan anaknya Ishak nabi-nabi Bani Israel. Dan di antara turunan Ismail adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat bagaimana tawakal beliau, bergantungnya kepada Allah penuh, tidak ada keraguan sedikit pun. Dia menyatakan kepada bapaknya dan kaumnya yang semuanya musyrikin, kufar, penyembah berhala, penyembah batu, penentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi, kecuali yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdini, karena dia yang akan membimbing aku. Ketegasan. Bersama siapa Ibrahim alaihi salam ketika itu? Sendiri, tidak memiliki pengikut. Siapa backingnya? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama siapa dia? Menentang Raja Namrud dan menentang seluruh kaumnya dengan kalimat yang tegas, inni bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, dari semua yang kalian ibadahi, illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, karena dialah yang akan membimbingku. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita tahu kira-kira apa akibatnya. Kita tahu kira-kira bagaimana dia seorang menghadapi sekian banyak musyrikin dan penguasa musyrikin. Ibrahim bukan pemberontak. Ibrahim bukan orang-orang yang mengajak ayo kita perang, bukan.
tetapi mengajarkan dengan tegas la ilaha illallah, mengajarkan dengan tegas tauhid. Dan ini kalimat barakallahu fikum yang Allah katakan di ayat berikutnya, waja'alnaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih, dan kami jadikan, kata Allah, kalimat itu sebagai kalimat yang kekal di belakangnya, di keturunannya, dilanjutkan oleh Ismail dan Ishaq, dilanjutkan setelah Ishaq Yaqub, dilanjutkan lagi oleh para nabi-nabi Bani Israel sampai kepada Musa wa Isa alaihimus salatu wassalam, dan dilanjutkan dari turunan Ismail oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ja'alnaha kalimatan baqiyah, dijadikan sebagai kalimat yang kekal, kalimat yang diucapkan oleh setiap para nabi, setiap para rasul, setiap pengikut-pengikut para nabi dan rasul. Inni bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua kesyirikan-kesyirikan kalian. Enggak ada basa-basi, enggak ada berpura-pura, enggak ada politik-politikan, enggak ada berpura-pura dan pencitraan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini agama, ini tauhid, dan ini dibawa oleh para anbiya, para rasul, para ulama, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Inni bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Aku hanya berdoa kepada Allah, aku hanya meminta kepada Allah, aku beristighatsah, meratap, memohon hanya kepada Allah wahdahu la syarikalah. Tidak meminta pada batu, tidak meminta pada pohon-pohon keramat, tidak meminta pada kuburan-kuburan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faja'alnaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih. Mengapa beliau berani? Mengapa Rasulullah, Nabiullah, Khalilullah Ibrahim berani menyatakan demikian? Karena ikhlas. Dia tidak memikirkan keuntungan dunia, dia tidak memikirkan jabatan, dia tidak memikirkan keuntungan dan kedudukan sama sekali. Hanya memikirkan bagaimana mereka bisa mengenal tauhid, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya meminta dan berdoa kepadanya, jangan kepada yang lainnya. Ikhlas lillah wa fillah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan yang ada pada diri beliau, tawakal yang ada pada diri beliau, sehingga ketika mereka mengancam dengan ancaman-ancaman, ketika mereka menyatakan harriqu, bakar dia, tangkap dia, Ibrahim hanya menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Persis seperti Rasulullah SAW mengikuti beliau, mengikuti Ibrahim ketika diancam oleh musyrikin Quraisy dengan pasukan Ahzab yang bergabung sekian suku, sekian golongan. Yahudi masuk di dalamnya, juga menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dialah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik kami bergantung kepadanya. Demikian pula barakallahu fikum ketika diperintah dengan perintah-perintah, tidak ada keraguan. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Maka Ibrahim ketika diperintah membawa keluarganya ke negeri Mekkah, Ibrahim menyatakan, Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi di zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, aku letakkan, aku tinggalkan keluargaku dan turunanku di lembah yang gersang dan tandus, yang enggak ada tumbuhan sedikit pun di sisi baitikal muharram. Wahai Rabb kami, agar mereka mendirikan salat. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak bertanya nanti makan apa, tidak bertanya apakah bisa mereka. Kalau Allah yang perintahkan, enggak akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya bertanya pada suaminya. Istrinya Hajar juga wanita yang saleh.
Sehingga ketika bertanya, apakah kau tinggalkan aku di tempat seperti ini? Apakah kau tinggalkan aku? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Tetapi ketika bertanya, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang menyuruhmu? Maka dijawab, iya. Baru wanita salehah ini menjawab, lan yudayyi'uni idzan. Kalau begitu, tidak akan aku disia-siakan. Karena ini perintah Allah, pasti Allah akan tolong. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian membela agama Allah, kalau kalian menjalani perintah Allah, kalau kita menjalani perintah Allah dan Rasulnya, pasti Allah akan tolong. Percayalah, berimanlah, bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Hajar, lan yudayyi'uni idan. Kalau begitu enggak mungkin Allah akan sia-siakan aku. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika diajak bicara oleh Raja Namrud dengan sombongnya Raja Namrud, dan Allah kisahkan di dalam Al-Quran, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim. Tidakkah kau lihat orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya? An atahu Allahul mulk, ketika Allah memberikan kepadanya kekuasaan, ternyata dia berkata, ketika Ibrahim mengatakan inna rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Ibrahim berkata kepadanya, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Orang tadi berkata, ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia panggil dua orang, satu orang dia bunuh, satu orang dia bebaskan. Yang ini aku matikan, yang itu aku bebaskan, aku hidupkan. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah menerbitkan matahari dari timur, coba silakan engkau terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar, bungkamlah orang kafir yang tidak bisa menjawab. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetap tegas di hadapan siapapun, tetap jelas dakwahnya tauhid, tidak ragu, tidak abu-abu. Tidak menyatakan dengan kalimat-kalimat samar, tidak dengan kalimat-kalimat politis, tidak dengan kalimat-kalimat yang dirangkai tetapi menipu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ingin mendapatkan dunia dan akhirat sekaligus, akhirnya berbicara dengan samar-samar, dengan abu-abu, yang biasa diculuki dengan kalimat-kalimat politis. Dari sana dapat, dari sini dapat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di akhirnya, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah enggak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Fa nasallahu ta'ala yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar membimbing kita dan seluruh kaum muslimin di atas tauhid, di atas sunnah, di atas agama yang lurus ini. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut untuk berbangga dengan nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kokoh imannya, yang sangat tegas mendakwahkan tauhid yang jelas, yang tawakal penuh, yang kalimatnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian pula membanggakan Nabi Ibrahim Khalilullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai khalilnya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Dan Nabi Muhammad SAW juga menyatakan, innallaha takhadani khalilan
kama takhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku sebagai khalilnya sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Maka hanya dua khalilullah di muka bumi ini, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum Yahudi, kaum Nasrani membanggakan Nabi Ibrahim. Dan mereka mengatakan kami juga mengikuti Ibrahim. Walaupun sering mereka menyatakan dengan bahasa Abraham, tetapi yang mereka maksud adalah Ibrahim. Mereka ceritakan bagaimana Ibrahim berdakwah, bagaimana Ibrahim berjuang, bagaimana Allah menolongnya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi barakallahu fiikum, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab pengakuan-pengakuan kosong mereka. Saya katakan pengakuan kosong karena Ibrahim tegas mendakwahkan tauhid, tapi Nasrani tidak. Nabi Ibrahim sangat tegas mendakwahkan tauhid. Inni bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sedangkan Nasrani, Yahudi tidak demikian. Mereka menuhankan nabi mereka. Mereka menuhankan Nabi Uzair, mereka menuhankan Nabi Isa, mereka menuhankan pendeta-pendeta mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendetanya, tokoh-tokoh ulamanya sebagai arbaban min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah, sebagai rabb-rabb selain Allah. Ketika ada yang berkata kepada Rasulullah SAW, yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, kami tidak menyembah pendeta kami, karena beliau pernah mengalami masa-masa Nasrani. Kami tidak menyembah pendeta kami. Maka dijawab, bukankah mereka menghalalkan yang Allah haramkan, kemudian kalian ikuti? Iya. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian ikuti? Iya. Tilka ibadatukum iyahum. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Syariat itu apa kata pendeta? Syariat itu apa kata tokoh-tokohnya? Pendeta berhak untuk merubah syariat yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Maka agama mereka hasil rapat mereka, hasil rapat pendetanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya." Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya." Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tapi Ibrahim adalah hanif, yang cenderung kepada Allah saja. Muslim yang berserah diri kepada Allah saja. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tidak termasuk musyrikin, tidak menuhankan manusia, tidak menuhankan siapapun. Bahkan ketika Ibrahim sangat cintai kepada anaknya Ismail, turun perintah Allah dalam bentuk mimpi, sembelihlah anakmu. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sebagai bukti bahwa kecintaan kepada Allah lebih daripada kecintaan pada anaknya, maka Ibrahim pun lulus. Sudah betul-betul ingin menyembelihnya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji oleh Allah, lebih cinta kepada siapa? Pada anakmu atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketika sudah sampai hampir disembelih dan Allah tahu Ibrahim sungguh-sungguh, bukan berpura-pura, maka Allah katakan kepada, cukup, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Kata Allah, kami ganti dengan sembelihan yang besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu. Kata Allah selanjutnya, sesungguhnya yang paling pantas mengaku pengikut Ibrahim, yang paling pantas untuk berbangga dengan panutannya Ibrahim, kata Allah, alladzina ittaba'uhu, yang mengikutinya dalam mengajarkan tauhid, dalam menegaskan tauhid. Wa hadan nabi, dan inilah
Nabi ini, Nabi Muhammad SAW, yang paling pantas mengaku pengikut Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaban wa dinan, nasabnya juga turunan Ibrahim, dinnya juga mengikuti Ibrahim, mengikuti millahnya Ibrahim, yaitu agama tauhid. Wallahu waliyul mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di akhirnya, Allah lah walinya, pelindungnya orang-orang mukmin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dan yang pantas mengaku, yang paling pantas mengaku pengikut Ibrahim adalah ini Nabi Muhammad SAW. Dan yang mengikuti Ibrahim, mengikuti millahnya, yaitu tauhid. Inni bara'un mimma tusyrikun illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, dari semua kesyirikan kalian, kecuali Allah yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdini. Ikhwan fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kaum musliminlah yang paling pantas dikatakan pengikut Nabi Muhammad SAW dan pengikut Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nasallahu ta'ala ayahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil, ila at-tauhid was-sunnah, ila as-siratal mustaqim. Wa nasallahu ta'ala an yuthabbitana wa yuthabbitakum wa yuthabbital muslimina jami'an ala at-tauhid was-sunnah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.